Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti kala persahabatan ini? Tak berguna. Ini ya mak, sebentar. Obat yang emak pesan sudah beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan tiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas saja pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak itu tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi kita tinggal ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Tuh Bapak. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, Malay mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat jadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat tahun tenaga emak semakin berkurang, tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Ya cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari, tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Hari ini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, dan bahkan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Nyata langit biru ini, kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan
Tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya, regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini. Oh, ini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hehehe. Nah, jelaskan asal-usul handphone ini? Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan. Kiri, 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 kanan, kiri. Hormat, gerak, tegap, gerak. Kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Ini pekat, pohon mati, air, di mana air? Haus, haus, kotor dan bau. Lihatlah, kedua mata orang-orang itu memerah, kulitnya mengelupas. Jangan mendekat, pergi, pergi. Mengapa rambut rontok begini? Kulitnya melepuh, tenggorokan tak bisa bernafas. Tolong, tolong, tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbaharui, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Wah, cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar.
Oh, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas ke toko atau warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi HP ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Kalian sudah datang? Ayo, silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dahulu barang-barang ini. Botol-botol sebelah sana, kardus sebelah sana, koran bekas di sebelah sana, yang lain-lainnya kita kumpulkan di sini. Oh iya, ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Tunggu dulu ya. Halo, ya betul saya ini. Betul Pak, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Boleh, akan saya usahakan. Tidak apa-apa Pak, silahkan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi simpan di sudut kiri. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Bagaimana kalau kita berfoto dulu? Coba deh sudut sebelah sini. Mari kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menyambungkan. Coba aku lihat. Pinggirnya jangan terlalu rapi ya. Aku baru saja mengantar emak ke dokter. Penyakit emak sebenarnya butuh penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya pulang. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak, karena pahlawannya adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, Esa hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan mempublikasikan kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Ling, Ki, Sa, we are best friends forever. Tuhan, terima kasih karena telah mengembalikan hari-hari baik kepadaku.